selebritis tentunya. Nah, Mah, kasih sedikit gambaran, Mah. Tahun 2010 ini kalau tidak salah adalah Sio Macan Logam. Ya, betul. Nah, itu macan logam tuh apa tuh, Mah? Macan itu adalah hewan yang paling galak di zodiak Cina. Oh, ya. Jadi kan ada 12 zodiak. Ya. Jadi yang paling galak itu adalah dia. Dan yang paling keras karena logamnya itu akan membuat kita kaget terus. Sebentar-sebentar baik. Oh, kaget. Jadi lebih banyak letupan-letupan kekagetan-kekagetan yang akan terjadi di tahun 2010 ini, Mah? Iya. Mah, kenapa disebut macan logam? Kenapa nggak macan kayu? Kenapa nggak macan kertas? Ada juga logam, ada juga kayu, ada air, ada angin, ada banyak. Karena siklusnya dari keseluruhannya jatuhnya di logam. Oh, jatuhnya di logam. Kalau kita lihat logamnya di zodiak Cina 12 tahun lalu, tahun macan aja, itu terjadi perang, boleh dibilang perang dunia. Ya, perang dunia pertama. Di catatan Eko itu ada perang dunia pertama, lalu ada krisis Kuba, terusnya juga serangan Republik Rakyat Cina ke Tibet. Nah, itu dan juga itu Amerika invasi di ke Irak. Benar. Dan hal-hal seperti itu bisa terjadi lagi tahun ini. Oh, akan terjadi lagi. Jadi banyak yang presiden-presiden yang mundur dan yang dimundurkan juga sabar, Mah. Ada presiden yang diundurkan, ada juga yang mundur karena tidak kuat ya, Mah, ya? Oke, nanti kita lanjutkan lagi tetap di Terawang Mama Loren 2010. Pertanyaan berkaitan dengan alam. Apa yang akan terjadi di Indonesia Timur, yaitu berkaitan dengan salju di puncak Gunung Jayawijaya yang katanya mencair karena pemanasan global. Ah, Mah, itu udah diprediksi atau gimana, Mah? Memang sudah beberapa tahun lalu sudah kelihatan bahwa itu akan terjadi dan itu akan menimbulkan banjir. Ya, di daerah, walaupun daerah pegunungan juga di sana. Iya. Sebab apa-apa yang terjadi nanti kita tidak sangka jadi tenang, diam, terus terjadi seperti Padang umpamanya. Siapa sangka? Mah, tahun 2012 katanya terjadi kiamat tadi, Mah. Tidak ada kiamat. Tidak ada kiamat? Tidak ada kiamat, cuma ada perubahan alam, perubahan alam, perubahan as bumi. Umpamanya Indonesia sekarang letak di sini, nanti dapat pergeseran as bumi, Indonesianya pindahnya umpamanya ke arah Jepang. Jadi lebih ke sana daripada di Indonesia sekarang. Tapi getarannya hanya getaran kecil aja kan? Bukan kecil, besar sekali, di mana itu makan banyak korban. Nah, itu yang dirasakan akan ada kiamat. Itu tidak ada kiamat. Ciptakan itu tidak bisa hilang begitu saja. Oke, Mah, masalah gunung berapi, Mah, di Indonesia masih banyak yang aktif-aktif. Mama melihatnya gimana? Seperti udah bilang tadi, bisa jadi gempa bumi di satu tempat 5-6 kali di daerah lain tadi sekaligus. Jadi seluruh Indonesia, umpamanya di bagian Sumatera di sana barat, terus di Lampung, terus di Jawa, terus sekaligus. Itu juga shock besar. Jadi sekaligus, Mah? Sekaligus, itu kejadiannya mungkin bisa 2-3 kali nanti. Dan itu kecil atau besar, Mah? Cukup besar. Cukup besar? Ya, masih bagus kalau itu masih di bawah Padang. Masih di bawah Padang. Masih di bawah, bagusnya kalau masih di bawah Padang. Belum tentu, sebab ini keras. Sangat keras. Mama kalau sampai bisa menggeser as bumi, bayangin aja. Jadi itu Padang aja tidak kegeser. Iya. Jadi jauh lebih keras. Mungkin 9 sampai 10 ini skala Richter. Skala Richter. Ya. Mah, kalau Mama melihat terutama daerah-daerah mana yang ada getaran-getaran seperti itu, Mah? Pulau-pulau mana? Tidak bisa kita bilang pulau. Pokoknya Indonesia. Bukan Indonesia aja, seluruh dunia. Seluruh dunia. Ya, ini pergeseran as bumi. Bagian as bumi. Kalau Mama melihat di Indonesia gimana, Mah?
Ya begitu, yang tadi saya bilang bisa jadi 5 kali. Apa di sini belum selesai gempa, di sana udah mulai lagi. Jadi ya bersatu dengan lain-lain di bumi ini. Tapi kiamat itu tidak ada. Tidak ada ya, Ma, ya? Mungkin untuk mereka yang ditinggal istilahnya pada waktu pergeseran bumi, bumi, korban banyak. Iya. Ya itu untuk dia ya udah jelas kiamat. Segitu berat dan segitu besar getarannya sampai 60% dari manusia di Indonesia, 60% dari manusia masih hidup, 40% hilang. Baik pemirsa, kok bener nggak sih ini Mama Loren jangan cuma ngomong doang? Udah gitu, kedua ada rasa takut nggak sih melihat seperti itu? Ah, Mama, ini Mama nih sebenarnya gimana sih, Ma? Udah melihat atau gimana sih, Ma? Memang sudah melihat dan yang ada takut Mama juga. udah lihat duluan? Ya udah lihat duluan. Seperti waktu kejadian di Aceh, 1 minggu sebelumnya saya udah kasih tahu orang Aceh, Iya. hati-hati. Akan terjadi hal-hal yang tidak diduga. Oh. Dan itu terjadi di situ. Jadi ya, Ma, ya? Di Padang ke teman yang suka ngobrol juga saya udah kasih tahu hati-hati. Tapi untuk bilang takut, saya sih tidak takut. Oh, tidak Sebab prinsip hidup saya, di mana ada kehidupan, di situ ada kematian. Oh. Jadi apakah tua atau muda, mati udah pasti datang. Jadi buat apa mesti takut? Iya, enggak. Gini, Ma. Eko yang denger aja udah takut. Mama yang melihat gimana perasaannya? Takut sih enggak, cuma ngeri sedikit. Ngeri sedikit. Tuh. Nah, sedangkan kalau ini kan pasti-pasti saja nih meteorologi dan geofisika. Tahun 2010 gimana Mas melihatnya, Mas? Ya kalau kata hasil Badan Dunia Meteorologi bilang dekade ini adalah dekade paling panas. Dekade paling panas dalam sejarah manusia. Dan kemungkinan tahun depan untuk Indonesia juga akan lebih panas dan basah. Kenapa? Karena kita sedang melewati puncaknya El Nino. Jadi biasanya apa itu? Puncak El Nino? El Nino itu biasanya kekeringan, tetapi karena Indonesia ini jauh lebih panas, jadi efek El Nino itu malah tidak terasa. Jadi yang lebih terasa adalah yang basahnya. Nah, karena tahun depan El Nino itu sudah berhenti, justru kita akan mengalami lebih basah dan lebih hangat lagi. Jadi kemungkinan besar di pertengahan tahun juga ada resiko kemarau basah yang pada tahun-tahun yang belakangan ini sudah menimbulkan banyak banjir juga di Kalimantan atau Sumatera bagian utara dan Sulawesi. Oh gitu. Nah, pertanyaan saya supaya tidak terjadi itu harus bagaimana? Itu memang sudah terjadi dari lama baru sekarang terjadinya atau memang terjadi begitu saja atau gimana, Pak? Ini kan sebenarnya dari kegiatan manusia yang lama-lama. Jadi kita akibat mengeksploitasi alam ini terlalu berat, sehingga atmosfer itu menjadi beban yang berat dan menimbulkan dampak balik kepada kemanusiaan. Ini kan terlalu canggih nih bahasanya nih, biar kita paham dikit nih sama-sama paham. Ya, kalau misalnya terjadi perubahan iklim apapun bentuknya, itu akan terjadi apa? Apakah gempa, apakah terjadi misalnya banjir atau apa? Biar paham juga pemirsa di rumah nih. Ya, yang pasti adalah angin lebih kencang dan angin lebih kencang. Terus itu kan resiko yang tadinya kemarau akan lebih basah. Ini tidak disukai oleh para nelayan. Ya. Karena nelayan itu suka laut yang tenang. Benar. Tapi kalau kemarau basah ini biasanya diikuti oleh siklon-siklon yang menyebabkan laut itu bergairah bergelora gitu. Jadi agak paham nih. Jadi ilmunya biar sama gitu ya. Tadi tinggi banget. Oleh-oleh dari Copenhagennya kebanyakan gitu ya. Oke, peristiwa lain, Mak, berkaitan dengan keamanan, politik dan hukum? Ya, keamanan udah jelas terganggu sebab Indonesia istilahnya di ujung pisau dah ya. Di ujung pisau maksudnya gimana nih? Jadi kalau tidak hati-hati, di batas Indonesia akan ada konflik-konflik yang susah diatasi. Oh, di perbatasan Indonesia. Ya. Jadi tergantung pada bangsa Indonesia sendiri untuk ikut atau tidak. Ya lebih baik, kalau saya bilang lebih baik karena saya melihat bangun kembalilah. Kita udah terlalu hancur lah. Terlalu hancur ya, Ma ya? Ya udah terlalu hancur.